Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah juga tanpa terasa kita sudah masuk di malam yang keempat. Betul-betul isyarat Allah dalam surah Al-Baqarah ketika berbicara tentang Ramadan. Allah menyampaikan dengan isyarat ayyamam ma'dudat, bahwa bilangan Ramadan ini sangat terbatas. Oleh sebab itu, mudah-mudahan ayat ini menjadi pengingat bagi kita bersama. Ramadan ini tidak lama, hanya 29 atau 30 hari. Dan mereka yang beruntung adalah mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanfaatkan momen Ramadan ini sebaik mungkin untuk mendapatkan ampunannya, untuk mendapatkan lipatan ganda kebaikannya, dan yang terpenting adalah Ramadan mencetak kita menjadi manusia bertakwa. Hadirin sidang salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, di antara kenikmatan Ramadan itu kita bisa menjalankan qiyamul lail, salat malam, yang kita beri nama ini tarawih. Kalau dilihat dari namanya, tarawih ini artinya santai. Makanya salatnya juga kita laksanakan santai, tidak terburu-buru. Ada jeda di antara salat yang kita kerjakan, disesuaikan dengan namanya, tarawih. Dan kenikmatan yang bisa kita dapatkan karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun itu menyampaikan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung orang yang beriman. Nah, jadi ternyata orang beriman itu ada yang levelnya lebih atas lagi tuh. Karena yang disebutkan di sini bukan qad aflahan nas, bukan telah beruntung manusia, bukan. Tapi isyaratnya itu dalam. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang yang beriman. Yang beriman aja sebenarnya sudah beruntung gitu kan. Tapi ada tambahan lagi nih. Siapa yang mereka beruntung itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang di dalam salatnya itu bisa khusyuk. Jadi orang beriman itu sudah beruntung sebab ada iman dalam hatinya. Ternyata di antara orang yang ada iman ini, ada yang beruntung lagi. Maka dalam surah Al-Mu'minun itu dijelaskan di awal. Di antara mereka yang beruntung dari golongan orang beriman. Yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan itu adalah mereka-mereka yang dalam sholatnya khusyuk. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini Masya Allah, di malamnya ada sholat. Yang ketika Nabi mengawali Ramadan itu beliau menyampaikan dalam khutbahnya, ketika menyampaikan bahwa di siang harinya diwajibkan puasa, dan di malam harinya kita disunnahkan untuk melaksanakan salat malamnya. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, kata Nabi. Dijadikan salat malam itu sebagai penambah kebaikan. Bahkan bukan cuma sekedar itu, Nabi SAW menyampaikan, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang dia itu mampu sholat di malam hari ini dengan iman dan penuh pengharapan, sungguh-sungguh ya, dalam sholatnya itu, maka dia akan mendapatkan pengampunan. Jadi di antara pintu pengampunan dosa kita yang telah lalu, itu Ramadan itu, Bapak dan Ibu. Ramadan itu di antara anugerahnya adalah momen di mana dalam satu tahun waktu dosa-dosa kita paling banyak dihapus. Itu di Ramadan. Ya. Untuk umumnya manusia, sebab ada yang khusus, contoh mereka yang haji, tapi kan tidak setiap kita haji. Ya, bagi mereka yang haji, Arafah.
Sebanyak-banyaknya Allah mengampuni hambanya, sebanyak-banyaknya Allah membebaskan dari api neraka. Nah, kalau kita yang tidak melakukan aktivitas ibadah khusus ini, maka Ramadan menjadi stasiunnya. Dalam 12 bulan ada 1 bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sebagai tempat di mana dosa kita paling banyak diampuni. Dan ternyata di antara pintunya adalah saat kita sedang melaksanakan ibadah ini. Kita ini nih, sholat ini wallahu a'lam, apakah semua dosa kita sudah terhapus? Apakah semua kesalahan kita diampuni? Apakah mungkin setelah ini hati kita dicuci, tidak ada punya keinginan untuk berbuat salah lagi? Wallahu a'lam. Tapi melalui proses sholat yang kita kerjakan di malam bulan Ramadan ini, kalau kita penuh keimanan kita kerjakan, dan kita betul-betul mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, gitu, maka itu yang akan kita dapatkan, pengampunan dari Allah. Malam pertama kita lihat penuh masjid. Malam kedua, penuh. Malam ketiga, masih penuh. Malam ke-12, rata-rata sudah kemajuan. Kemajuan soft. Kecuali di masjid kita tercinta ini. Sebab di malam keempat sudah dikasih tahu bahwa mereka yang bisa lulus sampai malam terakhir, bisa jadi habis dosanya. Diterima taubatnya. Bahkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya untuk tidak lagi punya rasa keinginan melakukan perbuatan dosa. Itu yang terpenting, Bapak dan Ibu. Karena hidup kita ini diganggu oleh syaitan, diganggu oleh nafsu. Tapi ketika sudah dijaga oleh Allah dengan penjagaan itu, ngelihat perbuatan dosa itu jijik kita. Ngelihat perbuatan dosa itu enak. Ngelihat perbuatan dosa itu nggak suka. Dan itu anugerah terbesar. Dan bisa didapatkan tadi ketika kita termasuk orang yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan Qiyamul Lail ini. Dan ini tidak kita laksanakan kecuali di Ramadan, Bapak dan Ibu. Ya, saya nggak kebayang kalau di bulan Syaban mah jarang orang yang berbondong-bondong. Ya, habis maghrib berangkat ke masjid, ya, terus langsung sholat isya, dilanjut taraweh. Nanti man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyama lailatin. Orang yang ketika datang untuk sholat isya, lalu dilanjut tarawih, lalu dilanjut witir bersama dengan imam, dalam hadis riwayat Tirmidzi disampaikan, maka orang itu mendapat pahala sholat semalam suntuk. Jadi walaupun pulang habis ini kita tidak full sholat semalaman, tapi pahalanya sudah kutiba lahu, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sholat semalam suntuk. Dan itu di Ramadan. Berapa besar keutamaan yang sudah Allah berikan pada kita. Maka mari kita mencoba untuk kembali menata niat. Kuatkan azam. Ramadan kali ini adalah Ramadan di mana sholat kita diperbaiki. Ramadan kali ini di mana sholat kita menjadi pintu terdekat menuju surga Allah. Ramadan kali ini Ramadan yang menjadikan sholat kita itu adalah pengampunan dosa. Karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa, Bapak dan Ibu. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi. Semua anak Adam itu pasti salah. Wa khairul khata'in, hadis ini luar biasa. Wa khairul khata'in, dan yang terbaik di antara mereka yang berbuat salah, berarti di antara yang berbuat salah itu masih ada yang terbaik. Apa kata Nabi? Dan sebaik-baik mereka yang berbuat salah adalah mereka at-tawwabin, yang segera bertaubat. Dan di antara pintu taubat yang Allah berikan di bulan Ramadan ini adalah Qiyamul Lail kita ini. Maka bismillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan sekali lagi kekuatan oleh Allah menghiasi malam-malam ini dengan ruku dan sujud kita. Walau kita tidak beristighfar di dalam ruku dan sujud kita, tapi setiap gerakan sholat kita itu menghapus dosa-dosa kita. Setiap gerakan sholat kita itu akan menjadi tameng dari segala keburukan. Bahkan kalau kita diberikan anugerahnya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 29 hari atau 30 hari ke depan, maka sholat ini betul-betul kita bisa menjadikannya sebagai sarana istirahat. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk waktu sholat itu, beliau tidak pernah bilang kepada Bilal, Bilal azan, udah masuk waktu, nggak begitu. Ketika waktu sholat mau masuk,
Maka Nabi menyampaikan pada Bilal, ya Bilal, arihna bisalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Istirahatkan kami dengan salat. Jadi salat itu menjadi sarana istirahat, Bapak dan Ibu. Di antara kita masih ada itu yang menjadikan sholat itu beban. Begitu dengar azan tuh langsung, aduh udah azan lagi. Ada yang begitu. Barusan kayaknya tadi sholat udah azan lagi. Padahal yang salah bukan azannya, dia yang salah. 5 menit lagi azan asar, dia sholat duhur. Ya kalau 5 menit lagi azan asar dia sholat duhur, wajar kalau habis salam langsung terdengar kumandang azan lagi. Ini masalah yang seperti ini. Nggak akan bisa menjadi qad aflahal mu'minun, orang beruntung nggak bisa. Karena khusyuk itu ketika dia mampu untuk bisa menjadikan sholat itu sarana mengadunya kepada Allah. Ditunggu-tunggu itu seperti seorang anak yang sedang dikejar-kejar oleh sesuatu yang dia takuti, dia menunggu untuk jumpa dengan ibunya. Dan ketika sudah jumpa dengan ibunya, hanya pelukannya saja menghadirkan ketenangan. Dan orang beriman begitu. Ketika dia dalam kondisi sesulit apapun, seberat apapun, baru dia tersentuh wudu anggota tubuhnya itu. Lalu dia gelar sajadah, lalu dia takbir Allahu Akbar. Itu sudah mendatangkan ketenangan. Dan itu tidak bisa dibeli. Tetapi bahagian daripada anugerah yang Allah berikan. Nah, di antara yang mau kita capai itu di sini. Di bulan Ramadan ini, yang kita harapkan itu, bagaimana sholat itu betul-betul bisa menjadi tempat istirahat terbaik. Tempat istirahat terbaik. Dan kita perlu berbahagia ya, sebagai seorang muslim itu. Karena kalau kita lagi perjalanan, misalkan kita lagi di bandara, itu biasanya kan ada ruang ibadah, lah gitu ya. Faith room, gitu. Ada ruang ibadah. Terus ada musola. Itu biasanya, alhamdulillah tuh, yang senantiasa ada orangnya itu musola. Karena memang kita itu punya 5 station dalam setiap hari itu untuk mendekat kepada Rabb kita itu. Mengadu. Awal hari di subuh orang belum beraktivitas, kita diminta ngadu dulu sama Allah. Mau apa hari ini? Mau apa yang kau lakukan? Ada yang berat, sampaikan. Ada yang ringan, sampaikan supaya tidak sombong. Yang berat supaya dimudahkan. Tengah hari saat lagi sulit-sulitnya mungkin aktivitas dikerjakan, kita diminta rehat sejenak. Sampaikan lagi. Belum sampai akhir hari. Karena kondisi mungkin jasmani ini relatif lebih sulit, diminta untuk mengadu dulu di tengah sebelum sampai ke akhir hari. Matahari sebelum terbenam diminta lagi untuk menyampaikan apa yang sudah kita laksanakan. Sebelum tidur kita diminta untuk mengadukan apa yang sudah kita kerjakan dan kita berharap menutup hari dengan kebaikan. Alangkah luar biasa. Dari segi jamnya saja sudah sangat tepat. Nggak kebayang nih kalau syariat ini, jam sholat itu 5 waktunya itu tengah malam ada. 3 malam ada. Repot kita. Tapi yang betul-betul malam, tatawu, nafilah. Kalau ada yang ingin, ini spesial. Mau ngadu lagi silakan. Di sepertiga akhir malam, khusus dibukakan jalur. Buat mereka yang butuh waktu tambahan. Dan pingin jalur VIP. Dibukakan itu. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ketika dalam sebuah hadis disampaikan kan, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke atas muka bumi di langit bumi ini ketika sepertiga akhir malam. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menanyakan, ada yang meminta, maka akan aku kabulkan. Ada yang mengadu, maka akan aku selesaikan. Ada yang menyampaikan sesuatu, akan aku berikan yang terbaik. Masya Allah. Itulah dia yang ada. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang ketika sholat khasyi'un. Betul-betul sholat kita membuat kita rehat. Sholat kita membuat kita lebih dekat kepada Allah. Dan sholat kita membuat kita menjadi hamba-hamba yang terbebas dari dosa. Dan tertamengi untuk tidak melakukan perbuatan buruk selanjutnya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.